Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahun misbahus suduri. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhtasatun wa kulla muhtasatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati para asatidz yang ada di Masjid At-Taubah, hadirin jamaah subuh yang berbahagia, Bapak Ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad, mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena pemberian Allah itulah yang terbaik. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Sudah barang tentu contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, maupun di dalam berbangsa dan bernegara. Sebelum kita mengkaji ayat-ayat Allah, kita bacakan Al-Fatihah untuk Bapak kita, Bapak Khotib, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan. Dan begitu juga jamaah, barangkali ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan diteruskan dengan ikrar dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Hasr ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو
Alimul ghaibi wasyahadah Huwa Rahmanur Rahim. Huwa Allahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita tengok pada ayat yang sebelumnya. Di situ di ayat yang ke-13 itu ada menggambarkan la antum asaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Jadi di sini menjelaskan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu cuma ngomong. Kalau bicara itu cuma ngomong. Kalau ada apa-apa itu cuma ngomong. Ngomongnya baik-baik gitu, tapi kenyataannya tidak ada yang baik. Orang munafik itu kalau dia itu dihadapkan kepada permasalahan, walaupun dia itu bilang, ya nanti kamu saya bantu, ya nanti kamu saya tolong, ya nanti saya ikut juga membelamu di depan, itu jangan dipercaya. Jadi semuanya itu adalah kebohongan. Makanya kan Rasulullah itu bersabda, ayatul munafiqi salasah, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Itu ciri orang munafik. Jadi nanti kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah itu jelas, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di sana dikabarkan orang-orang kafir itu yaitu orang-orang yang ketika ngomong itu tidak pernah ada buktinya, tidak pernah benar. Itulah orang-orang munafik. Nah, di sini digambarkan bahwa orang-orang munafik itu ketika dia diajak perang dan ketika berperang cuma mulutnya saja yang besar, kalaupun ada dia itu ngumpet. Ya, ngumpet di balik tabir, di balik dinding. Ya, jadi tidak mau menghadapi orang musuh yang sebenarnya. Berbeda dengan orang-orang muslim. Kalau orang muslim itu ketika berperang itu penuh dengan semangat. Karena apa? Ketika berperang kematian
itulah yang mengantarkan dia itu ke surga, yang menjadikan syahid. Dan orang yang syahid itu ketika masuk surga, bukan kitanya yang menuju surga, tapi surganya yang menuju kita, yang menjemput. Itulah kalau orang-orang mukmin. Jadi berbeda sekali. Kalau kita kan nanti diperhitungkan amalan-amalan kita. Nah, dalam hadis itu jelas, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Nah, ini yang pertama itu sholatnya dulu. Dan memang nanti menjadi ciri orang yang sebenarnya orang mukmin nanti ketika sholat seperti apa? Kalau orang mukmin itu akan bergegas mementingkan kepentingan Allah, bukan kepentingan duniawi. Sering saya sampaikan, kenapa kalau kita itu bangun subuh, terus kita itu mengurusi dunia, itu makruh. Makruh artinya itu dibenci. Jadi makruh itu bukan sekedar perbuatan yang seperti dalam hukum, yaitu kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau tinggalkan itu dapat pahala. Bukan seperti itu. Jelas ketika kita itu bangun, itu dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita sudah mengucapkan aku berterima kasih ya Allah yang telah engkau bangunkan aku dari kematian. Tapi kau perilakunya tidak membuktikan bahwa dia itu karena Allah murka. Makanya kalau sudah bangun subuh, waktunya sudah waktu subuh, jangan ngerjakan yang lain. Kerjakan yang mempentingkan kita untuk Allah. Nah, itulah mestinya seperti itu. Apalagi kalau pagi-pagi orang itu tanya kepada suaminya, nggak punya duit, nggak punya duit ya, ini mau masak apa? Waduh, baru bangun sudah nanya masak apa? Ya nantilah setelah dari masjid. Nantilah ketika dia itu sudah berjamaah dengan senyum, ya habis jamaah ya, iya mau belanja nih ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi inilah yang kadang-kadang orang itu sudah diingatkan tetapi tidak mau ingat. Ya, jadi orang-orang munafik itu kelakuannya, ya ucapan dan perbuatannya itu jauh berbeda. Dan digambarkan orang-orang munafik itu lebih takut kepada manusia, lebih malu kepada manusia. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu lebih takut kepada Allah daripada manusia, lebih malu kepada Allah ketimbang ke manusia. Itu kalau orang beriman. Ini kalau di kita ini kan haji iya, umroh iya, korupsi iya, aduh. Nah itulah, ya ada istilah gini Pak, kalau di haji itu kan orang melempar jumroh ya, melempar jumroh itu diibaratkan seperti Nabi Ismail yang akan disembelih. Nah disitulah Hajar itu tidak suka kepada setan yang menggodanya, disuruh melemparnya, disuruh menyambitnya. Ada anekdot Pak, anekdot itu ya semacam guyonan. Ya semestinya setan itu disambit di sana, diajak ke Indonesia. Sepulang dari sana menjadi pejabat, korup. Nah, ini yang disayangkan. Ya, jadi mereka itu tidak takut kepada Allah, tetapi takut kepada manusia. Takut apa? Takut ketahuan. Ngumpet-ngumpet itu ya. Ya, jadi dia tidak malu kepada Allah, tapi malu kepada manusia. Rapat-rapatin. Dasar bangkai bau busuk ya akan kelihatan, akan tercium baunya. Nah, inilah. Jadi la antum asaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Bahwa engkau hai orang-orang munafik
kamu itu lebih takut ya kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun, karena mereka tidak paham. Manusia itu paling saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu pun kalau mau. Kalau enggak ya sudah. Jadi kita ngajak saudara-saudara kita untuk berjamaah, ya sudah. Kalau sudah menyampaikan, enggak boleh kita itu maksa. Karena apa? Urusan hidayah itu dari Allah, bukan dari kita. Tapi kita tetap disuruh untuk terus-menerus memanggil mereka untuk mengajak kepada kebaikan. Nah ini, tetap kita itu. Jadi kalau ada orang yang diajak nggak mau, kita jangan marah. Ingat bahwa paman Nabi sendiri yang namanya Abu Thalib diajak mengungkapkan 2 kali syahadah, dia tidak mau. Makanya Allah turunkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Jadi kuncinya begini Pak, kalau ada orang diajak untuk berbuat baik, kok tidak mau, anggap itu lahan ibadah. Jadi kalau lahan ibadah, ngajaknya jangan marah-marah. Ngajaknya dengan penuh santun, penuh rasa kasih sayang, jangan bosan. Yuk kita jamaah. Jamaah pahalanya lebih bagus, lebih banyak, 27 derajat. Kalau di rumah cuma 1. Yuk kita ta'alum. Pahala yang paling besar di dunia itu ta'alum, belajar. Makanya diibaratkan orang yang belajar seperti ini itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 70 rakaat. Kita 23 aja nawar 11 ya. Nawar 11, boro-boro 70 rakaat. Belajar seperti ini pahalanya luar biasa. Dan bahkan ada seorang alim yang menyatakan gini, ya Allah, ya Robbi, matikanlah aku ketika aku belajar. Ketika aku mendengarkan pembelajaran, mendengarkan nasihat-nasihat dari orang alim, atau aku sedang berikan pembelajaran. Karena disitulah pahala yang paling besar, yang Allah tidak tutup-tutupi. Dan jelas yang kemarin dijelaskan oleh Ustadz Dan, bahwa kita itu nanti di akhirat, ketika orang dalam kegelapan, orang yang suka ta'allum, suka belajar, di kuburannya itu cerah, terang, benerang, tidak gelap gulita. Nah itulah pentingnya kita itu belajar. Ya jadi orang-orang munafik itu lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Lebih malu terhadap manusia ketimbang kepada Allah. Itulah orang-orang munafik. Yuk kita teruskan. Ini sering dibacakan ketika sholat berjamaah ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, sebaiknya manusia itu melihat sesuatu apa yang telah terjadi lighadin, untuk masa yang akan datang. Dipesankan lagi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, bahwa sungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Ini ayat Pak. Ayat ini menunjukkan kepada kita untuk belajar sejarah.
Jadi ma qaddamat itu artinya masa yang lalu, li ghadin untuk masa yang akan datang. Jadi ini untuk semua orang, baik kita orang awam ataupun para pejabat yang mempunyai wewenang, diberikan amanah, itu disuruh baca ini. Ketika kita itu disuruh belajar sejarah, itu memang diharuskan oleh ajaran Islam. Jadi kalau kita lihat dalam ajaran Islam itu ada akidah. Kalau akidah itu nggak boleh diubah-ubah. Memang seperti itu adanya. Jadi kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya sudahlah. Allah itu seperti itu adanya. Nggak boleh kita itu kotak-katik gatuk, itu nggak boleh. Yakin Allah itu ada. Yakin Allah itu keberadaannya esa. Yakin Allah itu tempat bersandar kita. Yakin Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Yakin Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Satupun nggak ada yang serupa. Jadi ketika kita menyerupakan Allah dengan bentuk-bentuk lain, kekuatan lain, itu tidak diperkenankan. Itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Nah inilah Allah nanti murka. Ya, jadi ini ada yang berkaitan dengan akidah. Nanti ada yang berkaitan dengan ibadah. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah di sini, jadi kita disuruh untuk sholat, mendirikan sholat. Orang-orang yang kaya, atuz zakah. Kita sholat, tidak hanya sholat, tapi di situ warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian berserta orang-orang yang ruku. Artinya kita itu disuruh berjamaah, bukan sendirian, bukan. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian beserta orang banyak yang ruku. Ya kalau orang banyak berarti berjamaah. Inilah perintahnya. Ya karena apa? Karena nanti ketika berjamaah banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya ketika orang itu berjamaah. Ketika nggak berjamaah, ditanyakan, kemana si fulan? Oh sakit. Doakan kita bersama-sama. Mudah-mudahan sembuh. Begitu. Ya kan? Ini kalau kita itu berjamaah. Dan memang ketika kita itu sholat, kalau imam itu dianjurkan untuk melihat ke jamaahnya dulu. Di samping memerintahkan meluruskan barisannya. Dan siapa-siapa sih yang jamaah? Ya kalau ada orang tua, kita jadi imam, jangan buru-buru. Karena orang tua itu pelan-pelan rukuknya, pelan-pelan sujudnya. Jangan buru-buru. Karena kita ketika makmum itu bergerak setelah imam bergerak. Ya, jadi ketika imam itu sudah rukuk sempurna, baru kita rukuk. Makanya diperhitungkan kalau jadi imam. Ya, jangan jadi imam itu mentang-mentang gagah terus cepet-cepet. Nah, nanti yang aki-aki gitu ya, yang sudah sepuh gimana? Belum sampai ruku sudah bangun. Nah ini ya harus diperhitungkan. Jangan terlalu terburu-buru ketika ruku. Jangan terlalu buru-buru ketika i'tidal. Jangan terlalu buru-buru sujud. Apalagi ketika bangun dari sujud gitu ya. Terus ketika kunut juga diperkirakan. Makmum sudah sempurna, sudah membaca ya. Nah baru kita itu bangun dari ruku, ketika itulah kunut, jangan buru-buru juga. Nah ini penting, memperhatikan jamaahnya. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi sejarah ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi muamalah ada jelas. Kita digariskan di sana ketika bertransaksi ada rambut-rambutnya. Ada rambut-rambutnya. Semuanya diperbolehkan kecuali yang diharamkan seperti riba. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi rentenir. Jadi rentenir itu yang jadi rentenir iya,
yang hutang juga iya, bahkan yang mencatat juga iya. Bareng-bareng bersama-sama ke neraka. Kalau orang itu makan riba, dan riba itu tidak ada untungnya, yang ada kegelisahan. Karena makan barang haram untuk dirinya, untuk keluarganya, itu artinya yo bareng-bareng ke neraka. Kalau orang itu makan riba. Karena hadis Nabi menyatakan, ayyulah min nabata min haramin fannaru aula. Mana daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka itu lebih tepat menerimanya. Ini kalau saya perhatikan masih aja ya orang-orang yang memakan riba, utang ke rentenir 1 juta menjadi 1.300.000. Apalagi kalau ditunda utangnya, bertambah lagi. Itu tambah beban. Tidak hanya di dunia, ya di akhirat juga tambah beban. Nah itulah kalau orang makan riba. Ya, dalam sejarah kita lihat dalam surah Al-Fatihah juga ada sejarahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah pada jalan yang lurus. Nah, di sini ada penjelasannya. Seperti apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang engkau berikan nikmat. Yang diberikan nikmat itu ternyata bukan harta saja, Pak. Ya, harta itu juga nikmat. Yang dimaksud di sini yaitu para nabi. Allah berikan bimbingan, Allah berikan wahyu. Mereka memegang, menerima dan menjalankan. Jadi di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim. Diteruskan lagi ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan yang engkau murkai ya Allah. Kira-kira seperti itu. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Yaitu di sana digambarkan ada orang yang menyatakan manusia sebagai Tuhan. Nah, itu jelas menyesatkan. Jadi di situ maghdub itu, kalau maghdub di dalam tafsir itu orang Yahudi karena saklek ketika menyikapi hukum. Ya, ketika menyikapi hukum itu saklek apa adanya. Ya, tidak melihat bagaimana yang sebenarnya, pesan-pesan yang sebenarnya. Nanti waladhdallin, inilah orang-orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Nah, ini sejarah. Jadi kita itu disuruh belajar sejarah. Nama sejarah, Pak, kalau di kita itu banyak namanya. Ya, tapi ada juga yang menyatakan sejarah itu sama dengan hikayah. Hikayah itu cerita, Pak. Tapi cerita yang mengandung pesan pembelajaran akhlak. Kalau dulu itu orang tua kita ketika kita mau tidur itu didongengin, Pak. Didongengin banyak-banyak macam-macamnya. Ya, jadi banyak macamnya. Ada yang semacam nasihat, ya, semacam nasihat. Ya, kalau dia itu suka ngaji, maka dia akan bercerita. Dulu ada orang yang ahli ibadah, namanya Jurej. Ketika dipanggil orang tuanya, dia tidak mau nengok. Sampai orang tuanya, ibunya, itu meneteskan air mata. Hai Jurej, kenapa kamu tidak mau menengok? Aku ini ibumu. Aku ketika kangen kepadamu, sampai meneteskan air mata. Tapi kamu tetap menghadap Allah. Padahal kita sudah diajarkan, kalau kita sedang sholat sunnah, orang tua sudah manggil-manggil sampai 3 kali, boleh dibatalkan. Itulah artinya agungnya ibu kita, agungnya orang tua kita, disuruh dihormati. Kita sedang menghadap Allah, ketika sholat sunnah, kita disuruh untuk meninggalkan. Padahal membatalkan sholat itu dosa. Tetapi demi orang tua, Allah izinkan.
Nah disitulah kemudian ibunya, kalau begitu kamu nanti akan ada yang memotong kakimu, kamu akan ada yang memotong tanganmu. Bener Pak, ketika dia haji, nah disitulah kalau dulu kan haji berada di Masjidil Haram, tidur di situ semua. Ya kalaupun ada di kemah-kemah, kalau dulu, kalau sekarang kan ada pembeda tetap ya. Kalau umpamanya di Arafah sana, terus orang itu ada di Mina, nanti mohon maaf, ada pembeda. Kalau orang kaya, terus di tendanya ada AC-nya. Kalau orang miskin, tidak ada AC-nya. Ini sudah nggak benar sebenarnya Pak. Kalau orang sudah haji, itu disuruh merasakan sama-sama. Inilah orang haji. Jadi untuk merasakan bagaimana Rasulullah itu melaksanakan haji itu seperti itu. Kalau ada pembeda, itu jelas sifat manusia. Ya, jadi yang dihormati yang punya duit gitu ya. Apalagi haji, ada haji furoda gitu ya Pak ya. Nah itu kan kalau hatinya itu untuk menunjukkan, aku dong haji cuma 20 hari, kalau kamu sampai 40 hari ngapain? Nah ini berarti sombong-sombongan tambah lagi. Ya kalau sudah haji disuruh samakan di hadapan Allah saja, mestinya seperti itu. Nah inilah adanya teknologi, adanya pembeda, inilah yang menjadikan orang itu tidak bisa meresapi bagaimana merasakan kesamaannya di hadapan Allah. Itulah manusia. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi kita disuruh untuk belajar sejarah. Dan kalau kita pengen mengetahui ajaran yang benar, kita belajar sejarah Pak. Kita disuruh belajar sejarah. Karena apa? Karena dalam perjalanan agama itu ada istilahnya, yaitu perkawinan budaya dengan agama. Kalau tahu di dalam perjalanan sejarah budaya itu ada yang diperbolehkan oleh ajaran Islam, ada yang tidak boleh. Makanya kalau kita pengen benar-benar ajaran kita itu murni, belajar sejarah. Ya, belajar sejarah. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Nanti kita rujuk kepada hadis Rasulullah. Oh, ini pokoknya pada zaman Rasul itu seperti ini. Terus pada periode berikutnya mempunyai pengembangan-pengembangan. Nah, di pengembangan-pengembangan itu ada yang kita tidak boleh. Al-Quran sendiri Pak, dulu harokatnya nggak ada. Dulu titiknya nggak ada. Nah ini perkembangan yang seperti ini kita ikuti karena mempermudah. Ya, jangan kita itu yang mempermudah terus, oh itu bid'ah. Jangan. Kita lihat sejarah. Nah inilah makanya kita tuh penting belajar sejarah. Tadi hikayah. Ada juga yang disebut dengan legenda. Legenda itu biasanya ada semacam apa itu kerajaan-kerajaan itu ya Pak ya. Legenda. Nanti ada juga yang mitos. Mitos itu nanti ada yang sifatnya itu kekiri-kirian. Ada pesan-pesan yang ya mohon maaf ada kayak Nyiro Kidul, Nyiro Jonggrang. Ya, ini mitos. Nah, itu bentuk-bentuknya. Kalau sejarah, Pak, sejarah itu sebenarnya dalam Al-Qur'an itu ada yang disebut dengan syajarah. Jadi sebenarnya sih tidak sama, cuma mempunyai kriteria yang sama. Jadi dinyatakan sejarah ketika lengkap. Ya kalau kita lihat sajarah itu kan lengkap, ada akarnya, ada batangnya, ada tangkainya, ada rantingnya, ada pohonnya. Itu sejarah Pak ya. Sajarah pohon. Kalau dipotong, oh ini apa itu dari pohon anu ya, daunnya umpamanya, oh ini daun pisang ya, oh ini buah pisang ya. Ketika utuh itu namanya pohon. Makanya kalau di dunia ilmiah Pak ya, sekedar ilmiah yang dinamakan sejarah itu faktanya ada Pak. Fakta itu dasar yang menjadikan dia itu memunculkan interpretasi. Nanti ketika melihat faktanya ada, batangnya
Nah, disitulah kita itu mencoba untuk menginterpretasi, ya, batangnya. Nah, setelah itu nanti ada, yaitu cabang dan daunnya, ada penulisan. Jadi yang namanya sejarah itu adalah rekonstruksi masa lalu, ya, disusun secara kronologis dan sistematis. Waduh, bingung amat ya. Ya sudah, kalau begitu sajarah itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran, disebutkan itu ada perumpamaan sajarah yang merupakan pengingat bagi kita, yaitu ada yang disebut dengan Sajaratul Zakum. Jadi Sajaratul Zakum yaitu pohonan yang ada di dalam neraka, yang akarnya itu berada di dalam neraka Jahim, dan nanti buahnya itu menjulur, menjalar terus ke api-api neraka. Dulu orang-orang jahiliyah itu menyatakan gini, hai Muhammad, bagaimana mungkin di neraka yang panas itu ada pepohonan? Itu orang-orang kafir jahiliyah itu seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa di dalam perut bumi itu panas, Pak, tapi ada hewan yang hidup. Nah, itulah kuasa Allah. Ya, jadi kuasa Allah itu seperti itu adanya. Makanya digambarkan di dalam surah As-Saffat, yaitu adzalika khairun nuzulan am sajaruz zakum inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin innaha sajaratun tahuju fi aslil jahim. Jadi apa itu sajaruz zakum itu akarnya itu berada di api neraka yang namanya sebut jahim. Nanti buahnya itu seperti kepala setan. Jadi buahnya aja seperti kepala setan, Pak. Itu apa itu dari Sajaratul Zakum. Kalau dimakan itu pedihnya luar biasa, rasanya pahit, dan rasanya itu kalau sudah masuk dalam perut itu meleleh. Itulah Sajaratul Zakum yang ada di dalam neraka. Itu gambaran seperti itulah. Itulah santapan dari orang-orang zalim, orang-orang yang tidak percaya kepada adanya Allah, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Itulah tempatnya. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Nanti ada lagi perumpamaan, yaitu sajarah tetapi yang bagus. Di dalam surah Ibrahim dinyatakan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Nah, kalau ini beda, Pak. Sajarah yang thayyib, pohonan yang bagus, itu yang melekat kepada orang yang beriman. Jadi gambarannya yaitu kalau orang beriman itu seperti pepohonan yang ketika didatangi oleh orang itu menjadi rindang, adem. Ya, kalau kita datang kepada orang yang beriman itu pasti omongannya itu menyejukkan, Pak. Pasti menyejukkan, enak. Oh iya, adem. Ditambah lagi kalau orang beriman itu digambarkan oleh Al-Quran, tu'ti ukulaha kullahin, mempunyai sifat kedermawanan. Oh iya, ada bangun masjid, saya mau berinfak untuk bangun masjid. Ya, walaupun seberapapun gitu ya. Ya kita itu ngoprek itu kan seperti yang sampaikan oleh Pak Yahya, itu memberikan kesempatan orang yang berada di jalan untuk berinfak seberapapun gitu. Ya kalau kita umpamanya ujug-ujug mau ngasih duit untuk berinfak 10.000 atau 5.000 atau 2.000, masa harus datang ke Pak Yahya? Kan disediakan. Oh iya, sambil jalan mau berinfak 5.000 diterima, 2.000 diterima, 10.000 diterima, lebih dari itu alhamdulillah. Nah itu, jadi kita itu bukan sekedar meramaikan, tapi memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang mau berinfak seadanya. Ya kan kalau kita umpamanya bawa 2.000, Pak Yahya, saya
mau berinfak 2.000. Ya, kayaknya gimana gitu ya. Tapi kalau sudah disediakan, kan tinggal taruh aja gitu. Nah inilah, ya. Jadi inilah orang-orang yang beriman itu mempunyai sifat seperti itu. Jadi ketika didatangi, ada buahnya yang dijatuhkan, yang diberikan kepada saudaranya. Tu'ti ukulaha kullahin. Murah hati, ya, mempunyai rasa kasih sayang, tidak pelit, tidak koret, tidak bakhil, ya. Jadi pemurah. Makanya tu'ti ukulaha kullahin. Nah, inilah sejarah, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah para nabi juga ada kisah-kisahnya. Bagaimana Nabi Adam, bagaimana Qabil dan Habil, bagaimana Idris. Idris adalah nabi yang pertama sebagai nabi pembelajar. Maka disebut dengan Idris. Idris itu dari kata darosa. Darosa itu belajar. Idris artinya nabi pembelajar. Dan dalam satu riwayat bahwa pada Nabi Idris disitulah kenal tulis baca. Ya, karena darosa belajar. Nanti ada lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh siapa? Oh, Nabi Nuh itu adalah bapak kedua. Bapak pertama siapa? Adam. Karena ketika itu yang ikut, yang selamat, yang berakidahnya benar, yang ngikutin Nabi Nuh, itulah nanti menjadi keturunan yang baru. Makanya disebut Nabi Nuh adalah bapak kedua. Nanti ada lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah bapak tauhid. Ya, bapak tauhid. Diakui oleh semua agama merujuknya kepada Ibrahim. Ya, disitulah. Nanti Nabi Ibrahim mempunyai keturunan. Di sana ada Ismail yang sampai kepada Nabi Muhammad. Nanti ada lagi yaitu Ishak, Yakub. Nah, disitulah Yakub yang disebut dengan Israel. Ya, keturunan dari Bani Israel. Nah, itulah Yakub, itulah yang disebut dengan Israel. Jadi kalau Nabi Muhammad, Nabi Ismail itu bukan Israel. Ibrahim bukan Israel. Ishak bukan Israel. Setelah Yakub baru disebut Israel. Nah ini kita harus tahu sejarah. Nanti ketika kita lihat lagi Nabi Musa. Nah ini lebih lagi dalam pembelajaran. Ya, Nabi Sulaiman juga sebenarnya ada pembelajaran. Di sana ada Nabi Dawud menghadapi penguasa yang zalim. Nabi Musa ini lebih banyak kisahnya. Nah di situ karena lebih gamblang, ternyata ya Pak ya, pendukung Fir'aun itu bukan hanya yang berlawanan, tapi juga ada agamawannya Pak, ada penasehatnya. Makanya kalau zaman sekarang umpamanya ada orang yang mendukung pemerintahan yang zalim, ya nggak kaget. Karena zaman dulu itu ada. Yang semestinya yang sudah terjadi diingatkan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kalau jadi orang alim, jangan melegitimasikan orang-orang penguasa yang zalim. Jadi orang alim. Karena ucapan orang alim itu akan berimbas kepada yang lain. Tidak seperti orang awam. Kalau orang awam kan paling dibilang, oh rada-rada. Bilangnya begitu kan, kalau orang awam. Tapi kalau orang alim yang ngomong, didengar. Ketika didengar, maka diikuti. Nah inilah bedanya. Makanya kalau orang alim, sekali menyesatkan, itu bahaya luar biasa. Dinyatakan Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang alim ketika berbuat salah itu siksaannya lebih berat daripada orang bodoh. Kalau orang bodoh bahkan kalau dalam Al-Quran maka tidak ada siksaan bagi orang yang tidak tahu. Nah inilah bedanya. Nah oleh karena itu kita disuruh untuk melihat masa lalu. Nah penjabaran dari ayat Al-Quran ini ditegaskan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu, dan jangan jadilah engkau kalladzina nasullah, seperti orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, maka dirinya akan dilupakan oleh Allah.
ulaika humul fasiqun, itulah orang-orang fasik. Ini ada, Pak. Kenapa kita itu suka lupa? Jujur, bandingkan. Kalau orang yang banyak lupanya, banyak melupakan Allah. Kalau orang itu banyak lupanya. Kalau kita itu sering lupa, bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita itu benar atau tidak? Kalau banyak tidak benarnya, maka banyak lupanya. Karena banyak lupanya, Allah lupakan. Atau Allah jadikan dia itu pelupa. Kalau kita itu sering meninggalkan perintah Allah. Ya, kalau kita kuncinya sebagai seorang muslim yang pertama itu sholat. Nah, kalau kita itu kepengen tidak pernah lupa, sholat yang benar. Nanti kalau kita sudah kaya, jangan melupakan. Di sana ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah. Nah, itu disuruh dilaksanakan. Jadi ketika dia itu orang kaya, melupakan zakat, fa'ansahumullah, maka Allah akan lupakannya. Nah ini, ya, jadi kita disuruh untuk selalu ingat kepada Allah ketika seperti apapun. Maka ketika kita ingat Allah, maka kita tidak akan dilupakan. Atau kita tidak jadikan lupa. Nah inilah pesannya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. La yastawi, tidak sama. Ashabun nar, penduduk neraka, wa ashabul jannah, dan penduduk surga. Ashabul jannah humul faizun. Jadi penduduk surga mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya beruntung jelaslah. Karena di dunia ini sebagai mazru'ah, tempat kita nanam. Nanti di akhirat kita panen. Kalau nanamnya kebaikan, maka pahala yang kita peroleh. Kalau kita itu nanamnya kejahatan, maka azab yang kita peroleh. Maka disitulah faizun itu beruntung. Kalau beruntung itu yang menjadikan dirinya bahagia, yang menjadikan dirinya senang, yang menjadikan dirinya banyak pelayan. Nah itu ashabul jannah. Tidak sama. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu qasi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allakum yatafakkarun. Lau anzalna, andaikan aku turunkan, apa yang turunkan hadzal qur'an, ini Al-Qur'an, ala jabalin, di atas gunung, la ra'aitahu khasi'an mutasaddian, sungguh engkau akan melihat gunung itu tunduk dan terbelah. Karena apa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha, seperti itulah perumpamaan yang dibuatnya linnas, bagi manusia, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka itu mau berpikir. Jadi gini Pak, jadi ketika Allah menciptakan jagat raya, Allah tawarkan kepada langit, "Hai langit, mau nggak kamu saya jadikan sebagai khalifah? Hai bumi, mau nggak kamu saya jadikan khalifah? Hai gunung, kamu saya jadikan pemimpin?" Pada ogah Pak, nggak mau. Tapi kepada manusia menerimanya. Maka disebut dengan waqanal insan doluman jahula. Manusia itu ada orang yang zalim dan bodoh. Kenapa? Disuruh untuk menjaga jagat raya ini yang begitu besar, itu mau. Makanya kalaulah Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, semuanya itu akan berunduk dan bisa-bisa menjadi belah. Kenapa? Memanggul amanah yang berat. Ya, jadi nanti Pak, selain manusia, jin, ya, malaikat, nanti ketika di akhirat itu dibangkitkan Pak, tapi sebentar. Kalau dulu sebangsa hewan itu disakiti oleh manusia, nah disitulah hewan disuruh membalas. Kalau yang suka adu ayam, maka nanti diadu dia dengan yang pemiliknya. Aku dulu diadu si Fulan dengan si Emen.
Nah, panggillah si fulan, si Emen. Benar kamu dulu ngadu si ini, si jago ini. Iya, sekarang disuruh sama si jago. Berantem dulu, lepak, lepuk. Ada yang berdarah, ada yang ini. Terus nanti sudah berdarah, dikorek-korek lagi mulutnya. Wah, aduh, dimandiin lagi, disuruh berantem lagi. Sudah seperti itu, sudah puas ayam? Sudah, ya Allah, sudah. Jadi kuntu turoba. Semuanya jadi tanah. Kembali seperti semula. Makanya kalau orang-orang kafir, Pak, yang berada di dalam neraka, dia menyaksikan semuanya itu dihidupkan kembali, dan mereka itu membalas terus jadi tanah. Mereka bilang, manusia yang jadi manusia yang kafir, ya laitani kuntu turaba. Kalau aku seperti ini disiksa terus-terusan, ya Allah, sampai sepanjang masa, makan zakum, makan buah-buahan dari Sajaratus zakum, rasanya luar biasa. Jadikan aku seperti hewan sajalah. Kira-kira seperti itu. Ya kalau sekarang sudah sebagai manusia, laksanakan perintah Allah. Tinggalkan semua larangan-larangannya. Nah inilah. Jadi inilah perumpamaan kalau manusia itu, ciptaan Allah seperti gunung langit diberikan amanah, maka dia akan tunduk. Huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ini diingatkan sebenarnya, Pak. Ketika sudah ada peringatan tadi, ingat, dia Allah yang tidak Tuhan selainnya, alimul ghaibi wasyahadah. Beliau Allah, dia Allah yang maha mengetahui yang terhalang, ghaib wasyahadah, dan yang nyata. Jadi Allah itu mengetahui yang kita rahasiakan ataupun yang tidak dirahasiakan. Niat aja Allah tahu kok. Ya, niat aja Allah tahu yang ada dalam hati. Nah ini, Huwar Rahmanur Rahim. Jadi Allah maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dialah zat yang Rahman Rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak Tuhan selain dia. Yang apa? Al-Malikul Quddus. Dialah penguasa yang suci, ya, yang suci. Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Selamat atas orang-orang yang beriman dan yang pendidik, ya, yang maha pendidik. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Jabbar. Al-Jabbar itu kalau diartikan yang maha memaksa, Pak, ya. Al-Jabbar, Jabbar itu pemaksa, tapi di sini penguasa. Al-Mutakabbir yang maha agung. Subhanallah amma yusrikun. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia dari kesyirikan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang pencipta dan yang maha mengadakan dan yang maha membentuk, musawwir itu membentuk. Lahul asma, baginya itu mempunyai nama-nama al-husna yang baik-baik. Yang 99 nama, Pak, ya. Al-Jabbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Nah, itulah Al-Asma'ul Husna. Jadi kalau kita manggil Allah boleh, Pak, ya. Pakai Asma'ul Husna boleh. Bahkan dianjurkan kalau kita itu meminta sesuatu disesuaikan dengan permintaannya. Kalau kita minta rizki, ya Razzaq, hai pemberi rizki. Nah, kalau kita minta ilmu, ya Alim. Kalau kita minta belas kasihani, ya Rahman, ya Rahim, gitu. Nah ini, ya jadi di sini ada tata caranya. Makanya walillahil asmaul husna. Bagi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka panggillah dengan nama dia. Ya boleh sih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana dan sebagainya. Pakai Rabbana boleh. Tapi ketika kita itu meminta sesuatu, sesuaikan dengan padanannya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah zat yang maha perkasa
dan bijaksana. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.